Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Afridianti dengan NIM 2023210016, kelas MP 101. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu inflasi dan pengangguran, dan saya akan menjelaskan tentang kurva Phillips. Inflasi dan pengangguran. Pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu periode tertentu. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, menurut sifatnya. Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi 3. Inflasi merayap atau rendah, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Inflasi menengah, besarnya antara 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya antara 30 sampai 100% per tahun. Inflasi sangat tinggi, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit di atas 100%. 2. Berdasarkan sebabnya. 3. Berdasarkan asalnya. Inflasi yang berasal dari dalam negeri, yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Dampak-dampak inflasi. Dampak positif. Yang pertama, masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi. Produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifmi dapat ditekan. 2. Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Yang ketiga, tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Dampak negatif. Yang pertama, bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal. Karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang. Akibatnya, negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. Yang kedua, sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang, sehingga banyak bank diras. Akibatnya bank kekurangan dana, berdampak pada tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi yang tersedia. Cara mencegah inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan fiskal. Yang ketiga, kebijakan yang berkaitan dengan output. Yang keempat, kebijakan penentuan harga dan indexing. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang berusia produktif yang tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran konjungtural. Yang ketiga, pengangguran struktural. Yang keempat, pengangguran musiman. Yang kelima, pengangguran siklikal. Yang keenam, pengangguran teknologi. Akibat pengangguran bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Kurva Phillips. Dari gambar tersebut diketahui bahwa tingkat inflasi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Artinya, jika tingkat inflasi tinggi, maka pengangguran akan menjadi rendah, atau sebaliknya. Pengangguran akan menjadi tinggi jika perekonomian suatu negara mengalami inflasi yang rendah. Gambar tersebut menunjukkan kurva Phillips untuk negara Amerika Serikat pada kurun waktu dari Januari 2008 sampai dengan Oktober 2009. Karena kedua variabel ekonomi ini memiliki hubungan yang negatif, maka usaha untuk menurunkan tingkat inflasi dapat menimbulkan peningkatan pengangguran. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.